Hati kuntum tumbuh melata, sayang sembah di pohon cemara. Assalamualaikum mulai berkata. Hati kuntum tumbuh melata, sayang sembah di pohon cemara. Assalamualaikum mulai berkata, saya sembah salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri sekolah yang kita cintai. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Yang saya hormati Ibunda Siti Zaliha selaku guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan strategi dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW mengalami dua fase. Fase pertama secara sembunyi-sembunyi dan fase yang kedua secara terang-terangan. Fase pertama dilakukan setelah beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah beliau menghafalkan wahyu tersebut, beliau pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Dan tugas pertama beliau ketika menjadi seorang rasul adalah menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Fase ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun semenjak kerasulan Nabi. Dan pada fase ini beliau mengajak para keluarga dan para sahabatnya untuk memeluk agama Islam. Dan orang yang pertama kali masuk agama Islam adalah istrinya, Siti Khadijah. Lalu diikuti pula oleh keponakannya Ali bin Abi Thalib dan diikuti lagi oleh Zaid bin Haritsah yang merupakan seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Siti Khadijah. Dan tak lupa pula beliau mengajak sahabat akrabnya Abu Bakar As-Siddiq untuk memeluk agama Islam. Dan Abu Bakar pun memeluk agama Islam tanpa lalu diikuti lagi oleh para sahabat yang lainnya. Dan mereka yang pada saat itu memeluk agama Islam dijuluki sebagai as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Teman-teman, kita masuk kepada fase yang kedua, yaitu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Pada tahun keempat setelah turunnya wahyu yang pertama, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara terang-terangan. Tahap ini dimulai beliau menerima wahyu yang memerintahkan agar berdakwah secara terang-terangan dan menyatakan kebenaran agama Islam serta meninggalkan kemusyrikan. Wahyu tersebut adalah Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Setelah wahyu itu turun, Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Sofa. Dan pada saat itu, setiap kaum kafir Quraisy beserta para tokoh-tokohnya, termasuk pula paman Rasulullah, yaitu Abu Lahab, juga menghadirinya.
Lalu beliau mengajak mereka untuk meninggalkan berhala. Mendengar ajakan tersebut, mereka menatap sinis kepada Rasulullah dan bahkan mencemooh beliau dengan kata-kata yang keji. Sejak saat itu, timbullah rasa kurang senang dan bahkan benci dalam hati kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Dan bahkan mereka berusaha menghalangi dakwahnya Rasulullah. Teman sekalian, begitu banyak hambatan-hambatan yang dilalui Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Di antaranya mendapat penyiksaan, bahkan penghinaan dan ancaman kepada para pengikutnya. Salah satu pengikut Nabi yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy berupa diseret di atas padang pasir yang panas, dan bahkan di atas tubuhnya diletakkan sebuah batu yang besar. Sungguh keji. Untuk itu, kita sebagai para pemuda dan pemudi Islam, kita harus memperkuat dan memperkuat agama kita. Kita harus menjadikan Islam menjadi agama yang kuat, bahkan tidak ada orang yang berani menjelekkan agama Islam. Karena jika Islam menjadi agama yang kuat, para kaum kafir Yahudi di luar sana tidak akan berani untuk meremehkan kekuatan Islam. Sekian pidato dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Burung cendrawasih, burung cemara, cari dulu di Pulau Papua. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.